Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di praktikum 4 Geologi Laut, materi analisis sedimen. Jadi pada praktikum kali ini, kita akan melakukan uji normalitas butiran sedimen menggunakan parameter mean, kurtosis, skewness, dan sortasi. Selain itu, akan dijelaskan juga fungsi segitiga Shepard dan grafik Illstrom. Yang pertama, saya akan jelaskan tentang segitiga Shepard. Jadi, segitiga Shepard ini berfungsi untuk mengklasifikasikan sedimen berdasarkan ukurannya. Jadi, nilai yang kita masukkan pada segitiga Shepard ini nanti yaitu berupa persentase frasi sedimen yang kita hasilkan dari perhitungan tabel granulometri sebelumnya. Nah, di sini disajikan dua segitiga Shepard, dan kedua segitiga Shepard ini memiliki fungsi yang sama, namun yang membedakan adalah tingkat akurasinya. Jadi segitiga Shepard yang sebelah kiri ini tingkat sebaran ukuran sedimennya itu luas, mulai dari gravel atau kerikil hingga sampai silt and clay atau lumpur. Kemudian untuk segitiga Shepard yang kanan ini skalanya lebih sempit, jadi hanya bisa mengklasifikasikan sedimen silt, sand, silt, dan clay. Nah, segitiga Shepard yang kiri itu digunakan sebagai tahap awal. Jadi sedimennya tersebar secara merata. Nah, jika sedimen tidak dihasilkan ukuran gravel, maka kita bisa gunakan segitiga Shepard yang sebelah kanan. Untuk perhitungan atau pengolahan data menggunakan segitiga Shepard lebih detail akan dijelaskan pada video berikutnya. Kemudian ada skala pi. Skala pi merupakan skala yang digunakan untuk memudahkan dalam perhitungan statistik sedimen karena memiliki nilai yang bulat, bukan desimal bahkan pecahan. Jadi jika teman-teman lihat pada tabel Wentworth, di situ disajikan ada 3 satuan ya untuk ukuran sedimen ini. Ada satuan milimeter, mikrometer, dan juga pi. Nah, nilai pi ini selalu bulat apabila jika dibandingkan dengan milimeter dan juga mikrometer. Di sini juga sudah disajikan dua rumus konversi, yaitu yang pertama rumus konversi untuk pi dan juga yang kedua rumus konversi untuk milimeter. Jadi apabila kita ingin mengetahui nilai pi dari ukuran sedimen milimeter, kita gunakan rumus yang pertama. Kemudian jika kita ingin mengetahui nilai milimeter dari ukuran sedimen bersatuan pi, kita gunakan yang bawah. Kemudian ada shift graph. Shift graph merupakan hasil dari plotting nilai pi dan persentase lolos AECAN. Jadi shift graph ini digunakan untuk menghitung atau mencari tahu nilai dari parameter analisis statistik sedimen, yaitu ada mean, skewness, kurtosis, dan juga sorting. Nah, untuk mean sendiri merupakan rata-rata diameter sedimen, kemudian sorting merupakan keragaman ukuran sedimen, skewness kecenderungan partikel sedimen, dan kurtosis tingkat persebaran sedimen di sekitar ukuran rata-ratanya. Pada praktikum kali ini, kita hanya bahas tentang mean atau rata-rata diameter sedimen, itu dengan rumus mean sama dengan P16, P50, P84 per 3. Jadi untuk ketiga parameter statistik ini tidak kita bahas lebih detail. Jika teman-teman ingin belajar lebih lanjut, bisa tanyakan kepada asisten masing-masing pada saat asistensi.
Nah, untuk mencari nilai min ini, kita gunakan shift graph yang telah diperoleh pada perhitungan sebelumnya. Jadi untuk memasukkan nilai P, untuk nilai min yang digunakan kan ada P16, P50, dan P84. Nah, ketiga nilai ini kita cari dulu P-nya berapa. Nah, setelah diketahui, maka bisa kita konversi ke satuan milimeter atau D. Nah, nilai D ini nanti akan kita gunakan untuk perhitungan selanjutnya, yaitu grafik Hillstrom. Untuk perhitungan nilai min lebih detailnya akan dijelaskan pada video berikutnya. Kemudian ada grafik Hillstrom. Grafik Hillstrom merupakan grafik yang digunakan untuk mengetahui pola transportasi suatu sedimen di perairan tertentu. Jadi secara garis besar di grafik Hillstrom ini disajikan 3 tipe perpindahan, mulai dari erosion and transport, transport as bed load, dan juga deposition. Namun grafik Hillstrom ini efektif digunakan hanya pada kedalaman 1 meter. Jika melebihi 1 meter, grafik yang digunakan itu berbeda, tidak berbentuk seperti ini lagi. Grafik Hillstrom ini merupakan hasil dari plottingan antara grain size atau ukuran sedimen dalam satuan milimeter dan juga flow velocity atau kecepatan arus dalam satuan cm per second. Nah, nilai min yang telah diketahui nanti akan dimasukkan sebagai grain size atau ukuran sedimen dalam ukuran milimeter. Untuk perhitungan grafik Hillstrom atau plottingannya nanti dijelaskan pada video berikutnya secara lebih detail. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.